Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurveda Kamarula dari Program Studi Sarjana Kebidanan Institut Kesehatan Mitra Bunda Persada Batam. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai 24 standar pelayanan kebidanan. So, langsung saja. Baik teman-teman, seperti yang dilihat pada slide di atas, apa sih yang teman-teman ketahui tentang standar itu sendiri? Standar adalah ukuran atau parameter yang digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kualitas yang telah disepakati dan mampu dicapai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Jadi, kita sebagai seorang bidan pasti memiliki standar yang telah kita tentukan sendiri. Jadi dari standar itulah nantinya kita dapat mencapai segala sesuatu yang telah kita rencanakan dengan tepat dan semaksimal mungkin. Standar pelayanan kebidanan terdiri dari 24 standar, yang dimana akan dikelompokkan menjadi 5 bagian besar. Yang pertama, standar pelayanan umum. Di standar pelayanan umum sendiri terdiri atas 2 standar. Yang pertama, persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Jadi, bidan memberikan penyuluhan dengan tujuan untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan terencana dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, pencatatan dan pelaporan. Jadi bidan akan melakukan pencatatan dan pelaporan di setiap kegiatannya, yaitu registrasi dengan tujuan untuk mengumpulkan, menggunakan, dan mempelajari data untuk pelaksanaan penyuluhan itu sendiri. Berikutnya, standar pelayanan antenatal. Di sini terdiri dari 6 standar. Yang pertama, standar 3, yaitu identifikasi ibu hamil. Bidan akan melakukan kunjungan rumah kepada setiap rumah yang memiliki ibu hamil untuk memberikan penyuluhan agar ibu hamil tersebut memeriksakan kehamilannya secara dini dan teratur. Standar 4, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Jadi, bidan hendaknya paling sedikit memberikan 4 kali pelayanan antenatal, yang dimana bertujuan untuk memberikan pelayanan antenatal yang berkualitas dan deteksi dini komplikasi kehamilan. Standar 5, palpasi abdominal. Bidan harus melakukan pemeriksaan abdomen secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan. Standar 6, pengelolaan anemia pada kehamilan. Jadi bidan melakukan tindakan pencegahan anemia, penanganan dan rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikutnya standar 7, yaitu pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Jadi di sini bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda gejala preeklamsia lainnya serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Yang kedelapan, persiapan persalinan, yaitu tujuannya dilakukan tindakan ini yaitu untuk memastikan bahwa persalinan direncanakan dalam lingkungan yang aman dan memadai dengan pertolongan bidan yang terampil. Yang ketiga, standar pelayanan persalinan. Di sini terdiri dari 4 standar, dimulai dari standar 9 yaitu asuhan persalinan kala 1, yaitu bidan mulai menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai. Selanjutnya, bidan memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan ibu selama proses persalinan itu berlangsung. Standar 10 yaitu persalinan kala 2 yang aman. Tujuan diterapkannya standar ini yaitu memastikan persalinan yang bersih dan aman bagi ibu beserta bayinya. Yang berikutnya standar 11 yaitu penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Tujuannya yaitu membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi kejadian pendarahan pasca persalinan kala 3. Terakhir standar 12 yaitu penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Jadi seorang bidan sudah mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan diikuti dengan penjahitan perineum. Yang keempat, standar pelayanan nifas. Standar pelayanan nifas ini terdiri dari 3 standar, dimulai dari standar 13 yaitu perawatan bayi baru lahir. Jadi ketika bayi baru lahir, bidan langsung memeriksakan kondisi bayi tersebut, apakah bayi tersebut bernapas spontan, mencegah asfiksia, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai kebutuhan bayi tersebut. Standar 14 yaitu penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan. Jadi bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi paling sedikit selama 2 jam setelah persalinan. Standar 15 yaitu pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Jadi tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi
sampai 12 hari setelah persalinan dan memberikan penyuluhan ASI eksklusif. Yang kelima yaitu standar penanganan kegawatan obstetri dan neonatal. Di sini terbagi menjadi 9 standar yang dimulai dari standar 16 yaitu penanganan pendarahan dalam kehamilan pada trimester 3. Jadi bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala pendarahan pada kehamilan serta melakukan pertolongan pertama dan rujukan. Standar 17 yaitu penanganan kegawat daruratan pada eklamsia. Di sini juga bidan harus mengenali secara tepat gejala eklamsia mengancam serta merujuk atau memberikan pertolongan pertama. Standar 18 penanganan kegawat daruratan pada partus lama atau macet. Di sini bidan mengenali secara tepat tanda gejala partus lama atau macet serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu untuk merujuk untuk persalinan yang aman. Standar 19 persalinan dengan menggunakan vakum ekstraksi. Jadi, bidan harus mengenali kapan diperlukannya menggunakan vakum ekstraksi tersebut dan melakukannya dengan benar dengan tetap memperhatikan keamanan ibu serta janinnya. Standar 20 yaitu penanganan kegawat daruratan retensio plasenta. Di sini bidan juga harus mampu mengenali retensio plasenta dan memberikan pertolongan pertama, termasuk plasenta manual dan penanganan pendarahan sesuai dengan kebutuhan ibu dan janinnya. Standar 21 yaitu penanganan pendarahan postpartum primer. Jadi hasil yang diharapkan yaitu penurunan kematian dan kesakitan ibu akibat pendarahan postpartum primer tersebut serta meningkatkan pemanfaatan pelayanan bidan. Standar 22 yaitu penanganan pendarahan postpartum sekunder. Jadi tujuannya adalah mengenali gejala dan tanda pendarahan postpartum sekunder serta melakukan penanganan yang tepat untuk menyelamatkan jiwa ibu. Standar 23 yaitu penanganan sepsis puerperalis, yaitu bidan mampu mengenali secara tepat tanda dan gejala sepsis puerperalis, melakukan perawatan dengan segera merujuknya. Dan yang terakhir yaitu standar ke-24 yaitu penanganan asfiksia neonaturum. Jadi tujuan yang diharapkan yaitu mengenal dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia, mengambil tindakan yang tepat dan melakukan pertolongan kegawat daruratan. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini saja apa yang dapat saya sampaikan mengenai 24 standar pelayanan kebidanan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas individu dari mata kuliah pengantar praktik kebidanan. Untuk itu saya harapkan apa yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan like, komen, dan subscribe di bawah ini sebelum meninggalkan video ini. Terima kasih untuk semuanya. Thanks for watching.